warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Bagus sekali. Hari ini ada yang nggak masuk di kelas ini? Siapa? Kenapa? Oh, kenapa dia? Sebelum memasuki ke pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Namanya yang dipanggil, silakan angkat tangannya, oke? Ahmad Isdihar, Aisyah, Alkunia, Alifah, Anissa, Arah, Cynthia, Debra, Lil, Echa, Gania, Hani, Jessica, Hanza, Kesia, Hingawati, Ira ya? Ira. Pada kemarin sudah belajar tentang puisi kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai puisi. Tapi sebelumnya kita tepuk semangat dulu yuk, biar kita semangat belajar hari ini. Yuk, bisa yuk. Bisa kan semangat? Tepuk semangat. Bisa kan sekalian ya? Tepuk semangat. Ya, semangat semua kan? Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian menulis atau membaca atau bahkan cuma mendengar sebuah puisi? Biasanya dari penyair atau di Instagram atau di mana nak? Sosmed ya. Kalau penyair ada yang kalian tahu nggak penyair? Oh, belum ya. Nah, kalian kali ini kita akan mempelajari tentang teks puisi. Kasih dulu apa saja yang ada di dalam sebuah puisi. Dan kalian juga bisa membaca puisi atau memusikalisasikan puisi. Itu tujuan pelajaran kita pada hari ini. Please, kalian silakan buka aplikasi puisi seperti Prompt. Kalian bisa masukin suara ini ya.
saudaraku 5. Nah, ini satu buah puisi yang berjudul Tanah Air Mata karya Sitati Paulus. Nah, Razul Bahri ya. Nah, di sini kalian bisa simak dan kalian dengarkan cara dia membaca puisi. Silakan perhatikan ya, Nak. Air mata tak tumpah buka aku mata air mata kami, air mata tanah air kami. Di sinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik subur tanahmu kami simpan peduli kami. Di balik etalase mega belum tak coba sembunyikan berita kami. Kami coba simpan nafas. Kami coba kuburkan luka lara, tapi perih tak bisa sembuh. Dia melewat kemana-mana. Bumi memang tak terhadap pandang dan udara luas menunggu, namun kalian takkan bisa memiliki kemana melangkah. Bagaimana cara Bapak Ustaz ini membacakan puisi yang berjudul Tanah Air Mata. Nah, dari sini Ibu akan bertanya kira-kira apa saja sih Nak unsur-unsur yang ada di dalam sebuah puisi. Ada yang tahu? Ya, nah satu lagi fisik. Ya, benar. Jadi di dalam sebuah puisi itu terdiri dari 2 unsur. Nah, ini ada beberapa contoh sebuah puisi yang berjudul Tanah Air Mata yang telah kalian dengarkan tadi. Lanjut, ini ada contoh puisi Hujan Bulan Juni. Ada yang pernah mendengar puisi Hujan Bulan Juni? Itu juga difilmkan. Jadi ketika kita membuat sebuah puisi, bukan sekedar puisi tulisan seperti ini, tapi juga bisa difilmkan seperti itu. Lanjut, ini ada contoh Tuhan 9 cm. Nah, kebetulan anak, sekarang kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini. Ada yang tahu apa sih pengertian puisi itu? Cuci tangan. Siapa yang berani bantu Ibu untuk membacakan pengertian puisi bisa ya. Ini dulu ya. Silakan. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan-keindahan kata. Ya, benar. Selanjutnya. Puisi dapat dikatakan sebagai salah satu genre sastra yang menggunakan kata-kata yang estetis dan berirama. Penggunaan kata-kata indah ini bertujuan untuk membangun makna yang berbeda atau menggantikan makna asli sebuah kata. Iya, benar sekali. Ada pendapat yang lain nggak tentang pengertian puisi? Semuanya sama? Ya, baiklah. Pengertian puisi itu adalah puisi merupakan sebuah tulisan karya sastra hasil cipta seseorang penyair, seniman, atau kita juga bisa membuat puisi. Tapi biasanya di dalam puisi itu terkandung gaya bahasa, kreativitas, dan imajinasi yang dituangkan oleh si penulis. Jadi puisi itu identik dengan kata-kata yang indah di dalamnya. Sampai di sini ada yang masih kurang paham apa itu puisi, Nak? Paham ya semuanya? Oke. Lanjut. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, unsur pembangun puisi itu terdiri dari 2, yang kata temannya tadi unsur batin dan unsur fisik. Ada yang tahu nggak apa sih arti unsur fisik itu, Nak? Ada yang bersedia untuk membantu Ibu? Ya? Puisi merupakan unsur dari puisi yang dapat dilihat dan diamati secara langsung dengan mata
merupakan suatu cara mengungkapkan berdasarkan suasana hati, perasaan, dan suasana jiwa yang dirasakan oleh seseorang. Iya, benar sekali. Jadi nak, secara singkatnya unsur fisik itu yang dapat dilihat seperti fisik kita. Fisik kita itu bisa dilihat. Nah, sedangkan unsur batin itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Nah, di sini unsur fisik itu terdiri dari diksi, tipografi, kata konkret, imaji, dan satu lagi apa namanya? Iya, benar sekali. Ada yang tahu nggak sih apa sih arti diksi itu? Ya, Diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan oleh penyair dalam puisinya dan dimaksud untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan penyair tersebut. Diksi ini sangat berpengaruh dengan makna yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. boleh nak, jarang ada kalau puisi yang menggunakan kata baku. Kalian tahu kan kata baku itu? Nah, biasanya puisi itu terdiri dari kata-kata yang puitis, atau kan yang banyak gaya bahasanya seperti itu. Lanjut, kalau imaji ada yang tahu? Ya. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman melalui pembaca saat membaca puisi, sehingga pembaca dapat seolah-olah melihat, mendengarkan, merasakan, atau mengalami hal-hal yang terdapat dalam sebuah puisi. Iya, benar sekali anak-anak sekalian. Imaji dalam puisi itu adalah susunan atau kata-kata yang dapat merangsang si pendengar atau pembaca ikut merasakan, melihat, mendengar, dan meraba kejadian yang ada di dalam sebuah puisi itu. Contohnya, ketika ibu memberikan kalimat seperti ini ya, imaji peraba. Jari jemari panjangnya meraut wajah lusuh itu. Nah, di pikiran kalian tergambar nggak sih ada jari jemari yang panjang yang sedang meraut wajah lusuh itu? Tergambar kan di pikiran kalian? Nah, itu yang dinamakan imaji peraba. Kalau imaji mendengar, ada yang tahu contohnya seperti apa? Mendengar, jadi seolah-olah di dalam kalimat itu bisa menggambarkan si pembaca itu seolah sedang mendengar suara yang ada di dalam sebuah puisi. Ada yang bisa memberi contoh? Ya, silakan. Iya, benar. Tentang nyanyi itu menggema di telingaku. Iya, benar sekali. Jadi kalau imaji pendengaran itu kalimatnya seperti ini, misal suara lengkingan itu memecah kesunyian. Nah, jadi seolah-olah di suatu ruangan yang sunyi tiba-tiba ada suara melengking yang memecahkan keheningan di dalam ruangan itu. Tergambar kan? Itu yang dinamakan imajinasi. Pada suatu benda atau hal yang berwujud dapat diraba, dilihat, didengar, dan dicium. Iya, benar sekali. Ada yang lain? Yang di belakang, Nak? Oh, sama ya? Iya, benar sekali, anak sekalian. Ya, mau? Kata konkret dalam puisi biasanya merangsang imaji pembaca dan berkaitan dengan lambang atau kiasan. Contoh kata konkret adalah laut, sawah, pantai, meja, uang, rumah, dan lain sebagainya. Iya, benar sekali. Jadi secara sederhananya kata konkret itu adalah kata yang artinya itu sama atau tidak ambigu, tidak memiliki dua arti. Jadi misalnya kursi kan artinya tempat duduk seperti itu. Laut, jalan. Beda kalau misalnya bisa itu kan artinya tuh bisa ular atau bisa kemampuan kita. Nah, jadi di dalam sebuah puisi harus menggunakan kata konkret atau kata yang memiliki arti yang sebenarnya. Contoh majas personifikasi. Ya. Pena menari-nari di atas. Iya, kalau secara logika kan nggak mungkin pena bisa menari-nari. Kalau majas hiperbola, kok? Iya, benar. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ya. Tangan itu menembak es yang keluar dari kulkas. Iya, benar sekali. Jadi kan nggak mungkin tangan sedingin es yang baru keluar dari kulkas itu kan melebihkan. Nah, jadi secara garis besar ketika kita ingin membuat
Sudah ngerti kan Nak, tadi imaji, majas? Nah, kelompok 3 dan kelompok 4 itu silakan tentukan kelompok tema dan amanat. Jadi di sini Ibu akan bagikan. Kata dia di sini sudah dijelaskan tadi ya, kelompok 1 itu majas ya, gaya bahasa. Terus kalian tulis Nak di larik mana yang menandakan majas itu. Paham Nak? Kelompok 2 itu tentang pencitraan atau imaji. Dan nanti kalian tulis larik mana yang menggambarkan imaji. Melihat, berapa, mendengar, dan merasa mendengar. Kelompok 3 tema. Kelompok 4 amanat. Untuk kelompok 3 dan 4 kalau ada yang kurang dipahami boleh tanya sama Ibu ya. Kemanapun bertanya, kalian sudah tahu. Tanah air mata tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tanah air mata, tanah tumpah darah, mata air mata kami, air mata tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur-gembur tanahmu kami simpan perih kami. Di balik etalase gedung-gedung kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa kami. Kami coba kuburkan di duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, lah merebak kemana-mana. Asik kan Ibu? Ya, tepuk tangan ya. Puisi Tanah Air Mata karya Sutarji Kamul Bahri yang telah dibacakan oleh saudara kami Raka. Kami telah mendiskusikan tentang jenis pengimajian atau citraan dari puisi tersebut, yaitu imaji penglihatan yang ada dalam puisi Tanah Air Mata. Ada pada bait kelima yang berbunyi, bumi memang tak sebatas pandang, di balik etalase gedung-gedung. Bumi memang tak sebatas pandang, dan juga di balik etalase gedung-gedung yang ada pada bait ketiga. Selanjutnya adalah ada juga imaji peraba, yaitu tampil, yang terdapat pada bait ketiga yang berbunyi kami simpan perih. Terima kasih, itu dia presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan membacakan amanat dari puisi Tanah Air Mata. Tanah Air Mata karya Sutarji Kamul Bahri. Amanat. Sebagai generasi muda, kita sebaiknya menegakkan karya dalam menjalankan amanat ini.
Jangan terlalu egois dengan kepentingan pribadi. Banyak mereka yang menderita akibat kelakuan yang tidak mencerminkan kepribadian bangsa ini. Alat ini terdapat pada bait ketiga. Di balik tembus penyebut tanah kami simpan berikan balik acara baik kami jabatan dari tegang. Kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menambahkan tentang amanat dari visi tanah air serta hasil analisis kelompok 4? Kasih nilai plus siapa yang menambahin? Ada yang menambahin? Kira-kira apa sih amanat dari tanah air mangga? Visi tanah air mangga? Ada nggak? Biasanya kau baca ngarang kata apa? Menanggapi amanat yang sudah mereka lakukan. Ya, silakan. Menurut saya dari puisi ini amanatnya ialah kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita karena atas memperjuangkan negeri Indonesia ini dari zaman penjajahan sampai dia merdeka. Jadi kita harus lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan tersebut. Dari kelompok kalian, bagaimana tanggapan teman-teman? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyala Mardiku. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Jadi mengenai majas, pencitraan, tema dan amanat, apakah ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Kalau kalian sudah menganalisis, apakah ada yang masih kurang paham? Paham. Paham? Untuk yang kelompok 3 tentang tema, apakah ada yang kurang jelas? Dan paham semua ya? Kelompok 4 kan? Paham ya? Oke, baiklah. Silakan kalian, apakah ada yang ingin ditambahkan atau dikurangi hasil diskusi dari kelompok kalian tadi? Setelah itu kalian kumpulkan sama ibu ya LKPD-nya. Kira-kira penjelasan ibu gimana? Jelas. Dan kita sama-sama menyimpulkan, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah puisi merupakan sebuah karya sastra hasil cipta tangan manusia, tulisan si penyair dengan kata-kata yang indah yang ada di dalamnya. Ketika kita ingin membuat sebuah puisi, ada baiknya kita memperhatikan kata konkret tadi, majas, apa lagi nak? Ya. Terus unsur batinnya? Amanat. Iya, benar sekali. Itulah untuk membangun visi agar visi yang kita ciptakan dapat menjadi visi yang baik. Baiklah, untuk tugas kalian
caranya silahkan kalian cari contoh satu buah puisi di internet, terus kalian baca, lalu kalian analisis sendiri unsur apa saja yang terkandung di dalam sebuah puisi yang telah kalian cari tadi. Nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah puisi.